Berikutnya ada inovasi dan juga modernisasi. Pada umumnya dari kata modern itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang menuju ke arah yang lebih baik, lebih maju, artinya ini lebih menyenangkan dan lebih mensejahterakan hidup ya. Kemudian kalau dari kata modernisasi, ini adalah suatu proses perubahan sosial masyarakat dari yang tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern, namanya modernisasi. Nah, inovasi ini erat kaitannya dengan modernisasi, karena keduanya ini merupakan perubahan sosial. Terwujudnya modernisasi bisa tergambarkan dari banyaknya inovasi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inovasi ekonomi mungkin ini mulai munculnya banyak pabrik-pabrik, kemudian banyak juga mesin-mesin berteknologi tinggi. Ini inovasi dalam ekonomi. Kemudian dalam politik, mungkin ini sistem pemerintahan, ada terobosan-terobosan baru pada sistem pemerintahan. Kemudian pendidikan, inovasi pendidikan, contohnya sekarang pendidikan itu tidak hanya formal aja ya, jadi selain bersekolah di sekolah itu juga ada pendidikan yang bisa dilakukan di rumah, homeschooling. Juga ada pendidikan yang bertaraf internasional, kalau sekolah ada international school dan lain-lainnya. Kemudian ada kesehatan. Semakin ke sini tentu saja ilmu kesehatan juga berkembang, inovasinya sudah banyak, bahkan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang apa-apa sudah menggunakan komputer, semuanya sudah berselancar di dunia maya, sampai halnya kuliah kita ini juga merupakan suatu inovasi dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Berikutnya inovasi dan modernisasi sudah, ada yang nama poin B. Poin B ini membahas tentang difusi dan perubahan sosial. Jadi pengertian difusi dan perubahan sosial tadi sudah kita singgung sedikit. Difusi itu adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru atau gagasan baru. Sedangkan dalam riset difusi, ini lebih memusatkan perhatian pada terjadinya perubahan tingkah laku yang tampak atau over behavior, yaitu menerima atau menolak ide-ide baru daripada hanya sekedar perubahan dalam pengetahuan dan sikap. Ini pengertian dari difusi. Nah, unsur-unsur difusi ini ada 4. Pertama adalah inovasi. Unsur-unsur difusi inovasi ini adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang, dan kebaruannya ini memiliki sifat yang relatif. Jadi kebaruan ini diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerapkannya. Mungkin antara individu satu dengan yang lain ini punya kebaruan yang berbeda. Kalau Anda sering membaca jurnal pendidikan ataupun membaca tentang terobosan-terobosan baru di dunia pendidikan, nah tentu saja kebaruan Anda ini lebih baik ya, jadi up to date. Tapi belum tentu pada orang-orang yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan, tidak sering buka-buka jurnal ataupun informasi terkini, tentu saja ini akan beda. Mungkin bagi Anda ini masih baru, mungkin yang orang lain sudah menganggap itu sudah usang. Nah, dari setiap ide atau gagasan pernah menjadi inovasi pada waktunya. Nah, contohnya inovasi tentang dunia kesehatan ya, dunia kesehatan buat ring untuk jantung. Itu mungkin kalau di Amerika itu sudah lampau sekali inovasinya, tapi untuk negara-negara berkembang bisa buat sendiri, wah ini adalah inovasi baru. Nah, itu artinya setiap ide atau gagasan itu pernah menjadi inovasi pada waktunya. Nah, pada waktunya mungkin beda-beda di situ. Ada juga untuk komputer juga sama. Ini kalau tahun 90-an komputer ini masih baru, inovasi.
Tapi kalau sudah sekarang komputer sudah banyak digunakan, ya bukan inovasi lagi, kecuali ada sesuatu yang ditambahkan gitu ya, sesuatu yang menjadi nilai lebih dari sebuah komputer. Nah, itu bisa. Sebuah inovasi punya komponen ide, tetapi ada pula yang dilengkapi dengan komponen objek atau fisik. Ada juga yang dua-duanya. Kalau semua inovasi punya komponen ide, contohnya pada ideologi, itu ada inovasi ideologi, itu hanya seputar ide saja. Tapi kalau ada inovasi sebuah traktor, nah itu idenya tentang traktor iya, kemudian komponen objek fisik traktornya iya, berarti punya komponen dua-duanya. Ini masuk dalam inovasi juga. Kemudian yang kedua yaitu saluran komunikasi. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan inovasi ke masyarakat secara cepat, efektif dan efisien, tentu saja yang paling mudah itu menggunakan media massa. Jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap perilaku personal, maka ini kita masuknya ke ranahnya interpersonal. Kemudian ada lagi yang ketiga tentang unsur-unsur difusi, yaitu kurun waktu tertentu. Proses keputusan inovasi sejak seseorang mengetahui sampai memutuskan, menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat tergantung pada faktor atau dimensi waktu. Yang pertama adalah proses keputusan inovasi, mungkin lebih lama, lebih singkat. Yang kedua, keinovatifan individu dan unit adopsi yang mengadopsi suatu inovasinya. Kemudian yang ketiga, rata-rata adopsi suatu sistem jumlah anggotanya. Tentu kalau jumlah anggotanya ini banyak, luas, maka butuh waktu yang lebih lama. Kalau jumlah anggotanya cuma sedikit, terbatas, nah itu lebih mudah dan singkat waktunya. Kemudian yang terakhir adalah sistem sosial. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial ini dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin, agen perubahan, dan tipe keputusan inovasi dan konsekuensi inovasi. Anggota suatu sistem sosial itu kan dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi. Jadi tentu saja tiap-tiap anggota suatu sistem sosial ini punya punya pengontrol. Jadi setiap perubahan nanti masuknya ke norma dulu ataupun ke pemimpinnya dulu. Nah, ini keputusan dari pemimpin, apakah suatu perubahan itu mau diterima atau tidak. Nah, yang ketiga adalah tipe-tipe perubahan sosial. Tipe-tipe perubahan sosial yang pertama adalah perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan yang terjadi lambat itu akan mengalami rentetan perubahan yang saling berhubungan dalam waktu yang cukup lama. Istilahnya ini disebut sebagai evolusi. Sedangkan perubahan sosial yang terjadi yang berlangsung cepat ini disebut sebagai revolusi. Nah, contoh dari revolusi ini adalah revolusi industri di Eropa yang menyebabkan perubahan besar-besaran dalam proses produksi barang-barang industri. Revolusi industri ini mungkin sudah Anda kenal ya. Sudah di dalam pelajaran sosial sejarah juga sudah dibahas. Ini merupakan contoh perubahan sosial yang berlangsung cepat. Kemudian yang B adalah perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan yang memengaruhi unsur-unsur kehidupan manusia. Contohnya perubahan yang pengaruhnya kecil mungkin mode pakaian. Nah, mode pakaian ini perubahannya kecil aja ya, dan mungkin hanya orang-orang yang punya ekonomi menengah ke atas, jadi tidak semuanya kan. Sedangkan perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang dapat mempengaruhi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Contohnya sistem pemerintahannya berubah. Nah, sistem pemerintah yang mempengaruhi tatanan kenegaraan suatu bangsa ini tentu saja punya pengaruh yang lebih besar daripada hanya sekadar mode.
Yang C adalah perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki ini merupakan perubahan yang telah direncanakan sebelumnya, terutama oleh pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan. Contohnya, kalau dunia pendidikan kita punya kurikulum 2013 ya, yang ini kurikulum kita yang saat ini dipakai. Nah, tentu saja Kementerian Pendidikan ini sudah menggodoknya jauh-jauh hari sebelumnya, sudah memikirkan teorinya, landasannya, kemudian strukturnya, nah karakteristiknya, nah itu sudah dipikirkan. Nah, kemudian ada juga perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ini umumnya itu beriringan dengan perubahan yang dikehendaki. Contohnya dalam kehidupan sosial, ada suatu perbaikan jalan ya di sebuah desa, gitu. Jadi keuntungannya tentu saja kita mengetahui kalau jalannya bagus, tentu saja perekonomian bagus kan, transportasi juga bagus. Nah, tapi ada juga perubahan yang tidak dikehendaki, ini biasanya bernilai negatif. Yang tidak dikehendaki contohnya mulai masuklah budaya-budaya kota karena ekonomi bagus, mungkin dari kota ke desa. Nah, itu kebudayaannya ikut juga, mungkin cara berpakaiannya, terus kemudian cara apa ya, selain kebudayaan, kebiasaan-kebiasaannya mungkin ikut serta. Mungkin yang di desa mula-mula itu ndak paham tentang mode, tiba-tiba tahu mode ini pakaian yang bagus. Mula-mula tidak pernah ngerti barang-barang mewah, jadi tahu barang-barang mewah. Nah, nanti lama-lama konsumtif dan itu dan lain-lain, itu dampak yang tidak dikehendaki. Kemudian yang D, perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Saat ini banyak perilaku yang menunjukkan perubahan sosial di masyarakat. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah perubahan jumlah penduduk yang paling terlihat. Kalau zaman dulu sebelum ada program pemerintah keluarga berencana, mungkin satu kakak itu punya lebih dari 5 anak. Nah, sekarang kan sudah jarang ya, mungkin 1, 2, 3 gitu, 4 gitu. Sudah tidak banyak orang yang tidak ikut keluarga berencana atau program pemerintah, sehingga kelahiran itu bisa dikontrol lah gitu ya. Perubahan jumlah penduduknya kan signifikan ya dulu dengan sekarang. Kedua adalah perubahan kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk ini bisa tercermin pada pendidikannya. Nah, semakin tinggi pendidikannya, tentulah kualitas penduduknya akan semakin baik. Kalau dulu mungkin pendidikan itu cukup dari jenjang SD sampai SMA. Nah, sekarang pendidikan itu sudah mulai dari usia dini sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, perubahan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sekarang lebih terbuka, lebih demokratis. Mungkin kalau dulu kepala daerah itu dipilih oleh yang lebih atas lagi ya, tapi sekarang sudah dipilih oleh masyarakat. Jadi sistem pemerintahannya sudah lebih demokratis. Terus kalau dulu diputuskan oleh Pak Camatnya atau Pak Lurahnya, nah sekarang sudah mulai ke musyawarah mufakat. Kemudian yang keempat adalah perubahan mata pencarian. Nah, kita negara agraris, kemudian negara maritim juga ya, jadi banyak yang bertani dan juga banyak yang nelayan. Tapi sekarang kan mata pencariannya sudah luas, ada yang jadi pegawai, ada yang kerja di pabrik, ada yang wirausaha. Nah, itu macam-macam mata pencarian sekarang lebih terbuka. Kemudian yang kelima adalah perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat pun mulai berubah. Saat ini gaya hidup itu lebih konsumtif, sudah menjangkit ke berbagai lapisan, bahkan di daerah pedesaan. Contoh perilaku konsumtif masyarakat itu dapat dilihat dari gaya pakaiannya. Setiap hari selalu ada mode yang baru. Kemudian warga masyarakat merasa mampu
itu tidak mau ketinggalan, ingin selalu mengikuti mode pakaian yang paling mudah, ya, terutama itu yang cewek-cewek ya. Kemudian perubahan sosial tentang produk-produk. Nah, ini kita beranggapan produk luar negeri jelas lebih baik daripada produk dalam negeri. Ya, konsumtif. Jadi beli-beli yang impor-impor gitu. Harusnya imbang ya. Kita juga harus meningkatkan apa ya? Membantu bahwa produksi dalam negeri itu juga tidak akan kalah dari produksi luar negeri. Yang keenam yaitu perubahan karena teknologi. Nah, sekarang contohnya yang paling umum aja dari hasil pertanian. Sekarang petani-petani di Indonesia itu sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Contohnya untuk membajak sawah, untuk petani-petani yang modern biasanya tidak mau lagi dipakai hewan, pakai sapi, kerbau. Ini sudah pakai traktor biar cepat. Kemudian ada juga perontok padi ya, ada menggunakan mesin perontok padi ini waktu panen. Kalau dulu kan dilakukan dengan gotong royong beramai-ramai dan butuh waktu yang lama. Nah, sekarang sudah lebih singkat lagi waktunya. Kemudian yang ketujuh adalah perubahan budaya. Perubahan dapat dilihat dari perilaku anak muda atau remaja kita ya, yang mengikuti tren-tren budaya barat. Bahkan sekarang ada kiblat baru namanya Korea ya, Korea Selatan ada kiblatnya. Nah, ini juga merupakan perubahan budaya. Jadi budayanya ini sudah mulai global, tidak hanya budaya dalam negeri saja. Itu kita sudah mulai beradaptasi dengan budaya-budaya dari luar. Tapi ingat, seberapapun bagus budaya dari luar, tentu saja jangan lupakan kebudayaan Indonesia.